Siapa sangka, seorang gadis pewaris miliarder yang hidupnya penuh gemerlap, tiba-tiba turun ke jalan pada malam yang dingin. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat jutaan netizen terdiam. Di tengah gelapnya kota, ia menemukan seorang anak yatim lusuh yang memeluk foto kedua orang tuanya dengan tatapan kosong. Apa yang dilakukan gadis ini? Sebuah pelukan sederhana yang menggetarkan dunia, mengubah hidup anak itu, dan mengubah takdirnya sendiri. Apakah ini hanya pencitraan? Atau sebuah keputusan yang akan mengorbankan segalanya? Saksikan kisah nyata yang akan menyentuh hati Anda. Sampai akhir. Jangan lewatkan, karena 1 detik terakhir video ini akan membuat Anda menangis. Alia berdiri di depan cermin besar di kamarnya yang mewah, memandangi pantulan dirinya dengan gaun rancangan desainer ternama. Dari luar, ia tampak sempurna. Rambut hitamnya tergerai indah, wajahnya menawan dengan riasan flawless, dan senyum yang selalu menghiasi postingan media sosialnya. Namun, jauh di balik senyum itu, ada ruang kosong yang tak pernah bisa ia isi. Ia adalah pewaris tunggal sebuah perusahaan besar, hidup dikelilingi kemewahan, tapi merasa seakan terpenjara oleh kehidupan yang semua orang impikan. Hari itu, Alia baru saja kembali dari pesta ulang tahun seorang sosialita terkenal. Foto-fotonya sudah berseliweran di media sosial, lengkap dengan komentar ribuan penggemar yang mengaguminya. Namun, setiap kali membaca komentar pujian itu, hatinya justru semakin hampa. Seolah-olah semua sorotan, semua sanjungan, hanyalah kebisingan yang tak mampu mengusir kesepian yang terus menghantuinya. Di dalam mobil mewah yang membawanya pulang, Alia memandangi jalanan kota yang gemerlap dengan lampu. Tiba-tiba, matanya tertumbuk pada seorang anak kecil yang duduk di trotoar, memeluk lututnya, menatap kosong ke langit malam. Anak itu tampak kotor dan kelaparan, sementara orang-orang berlalu tanpa peduli. Gambar itu terpatri kuat dalam benaknya, membuat napasnya tercekat. Bagaimana rasanya hidup tanpa punya apa-apa? Batinnya bergumam, tak mampu mengalihkan pandangan hingga mobil melaju menjauh. Sesampainya di rumah, Alia berjalan melewati lorong yang dipenuhi lukisan mahal dan dekorasi glamor. Semua ini seharusnya membuatnya bahagia. Tapi yang ia rasakan justru kebosanan yang menyesakan. Ia masuk ke kamarnya, melepaskan sepatu hak tinggi, lalu duduk di tepi ranjang sambil menatap kosong ke lantai. Pikirannya kembali pada anak kecil tadi. Aku punya segalanya, tapi mengapa aku merasa tidak punya apa-apa? Tanyanya pada diri sendiri. Sebuah percakapan singkat dengan sahabatnya melalui telepon malam itu justru membuat kegelisahan Alia semakin besar. Kamu terlalu banyak mikir. Fokus aja ke liburan kita minggu depan, ujar sahabatnya enteng. Alia hanya tersenyum hambar, karena ia tahu ini bukan sekadar soal butuh hiburan, melainkan tentang makna hidup yang hilang dari dirinya. Malam semakin larut, tetapi Alia tak kunjung bisa tidur. Ia duduk di balkon kamarnya, menatap kota yang tak pernah benar-benar gelap. Di bawah sana, entah berapa banyak orang yang berjuang untuk makan malam. Sementara ia bahkan tidak pernah menghitung berapa banyak pakaian mewah yang menumpuk di lemarinya. Sebuah perasaan aneh merayap ke dadanya, keinginan untuk melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang nyata. Dalam keheningan itu, Alia membuat keputusan yang mengubah segalanya. Ia memutuskan untuk pergi keluar, bukan sebagai Alia sang pewaris miliarder, melainkan sebagai seorang gadis biasa yang ingin tahu bagaimana rasanya hidup tanpa kemewahan. Ia ingin melihat dunia dari sisi yang selama ini tak pernah tersentuh olehnya. Ia mengambil pakaian sederhana, kaos polos, celana jeans yang jarang dipakainya, dan sepatu kets. Semua barang berharganya ia tinggalkan, termasuk ponsel dan kartu kredit. Ia hanya membawa sedikit uang tunai, cukup untuk sekadar membeli air minum. Aku harus merasakan ini, bisiknya pelan, seolah sedang berjanji pada dirinya sendiri. Dengan hati yang berdebar, Alia melangkah keluar dari rumah megahnya tanpa memberitahu siapapun. Udara malam terasa berbeda, dingin namun membebaskan. Untuk pertama kalinya, ia berjalan kaki di trotoar tanpa pengawal, tanpa tatapan kamera, tanpa topeng kemewahan yang melekat padanya selama ini. Alia tak tahu kemana ia akan pergi, tapi satu hal pasti, malam ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia hanya ingin mencari arti dari semua ini. Arti dari hidup yang selama ini ia jalani dalam bayang-bayang harta dan popularitas. Ia melangkah, tanpa sadar menuju takdir yang akan mempertemukannya dengan sesuatu, atau seseorang, yang akan membuat dunia memandangnya dengan cara yang berbeda.
Udara malam menusuk lembut kulit Alia ketika ia melangkah keluar dari gerbang rumah megahnya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Tak ada pengawal, tak ada supir, tak ada kilauan kamera. Hanya ia, seorang gadis dengan pakaian sederhana yang ingin merasakan dunia nyata. Jalanan yang biasanya hanya ia lihat dari balik kaca mobil kini menjadi jalannya yang sesungguhnya. Setiap langkahnya seperti menembus sekat antara dunia mewah dan dunia yang penuh realitas pahit. Ia berjalan menyusuri trotoar, menatap kehidupan malam kota yang begitu berbeda dari pesta gemerlap yang biasa ia hadiri. Lampu jalan berpenda redup, orang-orang berlalu dengan wajah lelah, dan beberapa anak kecil tampak duduk di pinggir jalan dengan pakaian lusuh. Alia memperlambat langkahnya, mengamati dengan rasa penasaran yang bercampur dengan rasa bersalah. Dunia ini nyata, keras, dan tak mengenal kata glamor. Ia seperti seorang pendatang asing di bumi yang sama. Langkahnya terhenti ketika matanya menangkap seorang pengemis tua yang duduk bersandar di dinding bangunan tua. Lelaki itu mengenakan baju compang-camping, tangannya gemetar memegang kaleng kecil yang hanya berisi beberapa koin. Tatapan mata mereka bertemu sesaat, dan Alia merasakan sesuatu yang menekan dadanya. Selama ini, ia selalu memandang orang seperti itu dari balik kaca mobil dengan rasa iba yang samar, tapi kini, jarak di antara mereka tak lebih dari 1 meter. Rasa gengsi dan keangkuhan yang dulu melekat di dirinya runtuh seketika. Alia melanjutkan langkahnya, menembus lorong-lorong kota yang mulai sepi. Di kejauhan, terdengar suara tawa anak-anak. Rasa ingin tahu menyeretnya menuju sumber suara itu. Ia menemukan sekelompok anak kecil yang bermain di dekat warung sederhana. Wajah mereka kotor, pakaian mereka lusuh, namun tawa mereka terdengar begitu lepas. Alia terpaku. Bagaimana mereka bisa tertawa sebahagia itu tanpa punya apa-apa? Bisiknya lirih. Untuk pertama kalinya, ia merasa iri pada kebahagiaan sederhana yang lahir tanpa harta. Perlahan, Alia duduk di bangku kayu tak jauh dari mereka. Ia memperhatikan dengan seksama setiap gerak-gerik anak-anak itu. Salah satu dari mereka sedang bermain dengan botol plastik, menjadikannya bola sepak. Pemandangan ini begitu kontras dengan permainan mahal yang pernah ia beli di luar negeri. Ia tersenyum tipis, tetapi senyum itu cepat memudar ketika ia kembali mengingat dirinya sendiri. Seorang gadis yang selalu berusaha terlihat sempurna di mata orang lain, tapi tak pernah benar-benar merasa hidup. Malam semakin larut. Suasana kota semakin sepi, hanya terdengar suara kendaraan yang sesekali melintas. Alia mulai merasa asing, tapi ia tidak ingin kembali. Ada dorongan kuat di hatinya untuk melangkah lebih jauh, menemukan jawaban dari pertanyaan yang terus menghantui, apa arti hidupku sebenarnya? Ia menatap ke arah lorong kecil yang tampak remang, kemudian memutuskan untuk berjalan ke sana. Entah kenapa, langkah kakinya terasa seperti dipandu oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Lorong itu membawa Alia ke sebuah taman kecil yang nyaris gelap. Bangku-bangku tua berjejer, sebagian catnya terkelupas. Di salah satu sudut taman, Alia melihat sosok kecil duduk sendirian, memeluk lututnya, menunduk dalam diam. Pakaian anak itu lusuh, rambutnya acak-acakan, dan kakinya tanpa alas. Pemandangan itu membuat Alia menghentikan langkah. Ada sesuatu yang berbeda pada anak ini, tatapan kosong yang syarat luka, bukan sekadar lapar atau lelah. Alia mendekat perlahan, takut mengejutkannya. Ketika jarak mereka tinggal beberapa langkah, anak itu mendongak, menatapnya dengan mata yang begitu dalam. Mata yang menyimpan kesedihan, kehilangan, dan rasa putus asa yang tak seharusnya dimiliki seorang anak kecil. Tatapan itu menusuk hati Alia, membuat napasnya tercekat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan selama ini. Empati yang begitu nyata, bukan sekadar simpati yang ia pamerkan di media sosial. Hening menyelimuti mereka sesaat. Alia membuka mulut, mencoba bicara, tetapi kata-kata seakan tertahan di tenggorokannya. Anak itu kembali menunduk, seolah takut dengan sosok asing yang mendekat. Alia duduk di bangku tak jauh darinya, menatap diam-diam sambil menahan rasa haru yang semakin menguasai. Ia tidak tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Pertemuan yang sederhana, tapi akan mengguncang dunia yang selama ini ia kenal. Di dalam hatinya, Alia merasakan sesuatu yang belum pernah ia temukan dalam pesta, liburan mewah, atau ribuan likes di Instagram. Sesuatu yang murni, tulus, dan jujur. Ia belum tahu siapa anak ini,
Belum tahu kisahnya, tetapi ia yakin satu hal. Malam ini, takdir mempertemukannya dengan alasan mengapa ia harus turun ke jalan. Dan alasan itu duduk di depannya, memeluk lutut, dengan tatapan mata yang kelak akan membuat seluruh dunia terdiam. Alia duduk terpaku di bangku taman tua, matanya tak lepas dari sosok kecil di hadapannya. Anak itu tampak kotor, tubuhnya kurus, dan wajahnya pucat diterangi lampu jalan yang temaram. Pakaian yang ia kenakan sudah lusuh, penuh noda, seolah tak pernah berganti berhari-hari. Di tangannya, Alia melihat selembar foto lusuh yang digenggam erat, nyaris robek di tepinya. Foto itu memperlihatkan sepasang orang dewasa yang tersenyum, mungkin orang tuanya. Hati Alia mendadak terasa berat, seolah ada batu yang menindih dadanya. Dengan hati-hati, Alia berusaha mendekat, langkahnya pelan agar anak itu tidak lari. "Hai," ucapnya lirih, suaranya nyaris tenggelam dalam angin malam. Anak itu mendongak pelan, menatapnya dengan mata yang membuat napas Alia tercekat. Mata itu bukan sekadar mata seorang anak kecil, melainkan mata yang pernah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ada luka di sana, ada kehampaan, dan ada keputusasaan yang tak seharusnya dimiliki anak seusianya. Alia mencoba tersenyum, meski senyum itu terasa kaku. "Kamu sendirian di sini?" tanyanya lembut. Anak itu tak menjawab, hanya menunduk kembali sambil menggenggam foto itu lebih erat. Alia menelan ludah, merasakan perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Ia terbiasa menghadapi orang yang memujanya, terbiasa menjadi pusat perhatian. Tapi kali ini ia justru merasa kecil di hadapan seorang anak jalanan. Ada rasa malu yang menyelinap. Malu karena ia punya segalanya. Sementara anak ini bahkan tak punya alas kaki. Tak ingin menyerah, Alia kembali mencoba mengajak bicara. "Namamu siapa?" tanyanya pelan. Anak itu mengangkat kepalanya perlahan, menatap Alia sejenak, lalu menjawab dengan suara serak, "Farel." Nama itu terdengar lirih, seperti sebuah bisikan yang nyaris hilang di telan angin. Alia merasakan dadanya kembali sesak. "Nama yang bagus," katanya tulus, meski suaranya terdengar bergetar. Percakapan pun dimulai, walau singkat dan penuh jeda. Dari kata-kata sederhana Farel, Alia tahu bahwa anak ini sudah lama hidup sendiri. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis setahun lalu, dan sejak itu ia menggelandang di jalanan, hidup dari belas kasihan orang. Saat mendengar itu, mata Alia mulai memanas. Ia menunduk, berusaha menahan air mata yang menggenang. Dunia begitu kejam pada anak sekecil ini, sementara dirinya selama ini tenggelam dalam pesta dan kemewahan yang tak ada habisnya. "Kamu lapar?" tanya Alia pelan, mencoba menahan emosinya. Farel mengangguk perlahan, matanya menatap Alia dengan ragu, seolah takut kalau jawaban itu akan membuatnya diusir. Alia merasakan hatinya remuk. Ia ingin segera memeluk anak ini, ingin memberinya rasa aman yang sudah lama hilang dari hidupnya. Dan tanpa berpikir panjang, ia pun melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Alia meraih Farel dan memeluknya erat. Pelukan itu bukan pelukan basa-basi, melainkan pelukan yang lahir dari empati yang murni, dari hati yang benar-benar tersentuh. Farel terdiam sejenak, tubuh kecilnya kaku, sebelum akhirnya ia membalas pelukan itu dengan gemetar. Di bahu Alia, Farel menangis, bukan tangisan keras, tapi tangisan lirih yang menandakan betapa lama ia menahan rasa sakit sendirian. Air mata Alia ikut jatuh, membasahi rambut kusut anak itu. Dalam pelukan itu, Alia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kehangatan yang nyata, bukan dari baju mahal atau selimut berbulu, tapi dari kontak jiwa yang tulus. Ia merasa hidup, merasa berarti, dan untuk pertama kalinya, ia tahu bahwa hatinya memilih jalan yang berbeda dari semua kemewahan yang pernah ia miliki. "Kamu nggak sendirian lagi," bisiknya pelan, seolah berjanji pada Farel dan juga pada dirinya sendiri. Mereka duduk berdua di bangku taman, saling berdiam dalam kehangatan pelukan. Dunia seolah berhenti berputar, suara kendaraan memudar, dan yang tersisa hanyalah dua hati yang saling menemukan dalam kesunyian malam. Alia tidak tahu bahwa momen ini akan menjadi viral, akan menggemparkan dunia maya, dan akan mengubah hidupnya selamanya. Yang ia tahu hanyalah satu hal, ia tak akan pernah melepaskan anak ini ke kerasnya dunia lagi. Di lubuk hatinya, Alia bertekad untuk membawa Farel keluar dari penderitaan ini. Ia tidak tahu bagaimana, ia tidak punya rencana, tapi ia tahu ia harus melakukannya. Karena malam ini,
Ia bukan lagi Alia sang pewaris miliarder yang hidup dalam kemewahan. Malam ini, ia hanyalah seorang manusia yang menemukan arti hidup dalam tatapan mata seorang anak yatim. Pelukan Alia dan Farel terjadi begitu saja, tanpa rencana, tanpa kepura-puraan. Dalam genggaman hangat itu, dunia Alia yang selama ini penuh sorotan lampu kamera terasa runtuh, digantikan oleh keheningan yang syarat makna. Ia bisa merasakan tubuh kecil Farel yang kurus dan dingin, seolah memberitahu bahwa anak ini telah lama kehilangan kasih sayang. Alia menahan napasnya agar tak pecah dalam tangisan. Pelukan itu bukan hanya untuk Farel, tapi juga untuk dirinya sendiri. Sebuah pelarian dari kehampaan yang selama ini menggerogoti hatinya. Namun, apa yang tak Alia sadari adalah bahwa mereka tidak benar-benar sendirian. Beberapa meter dari bangku taman, seorang pria paruh baya yang kebetulan melintas memperhatikan pemandangan itu. Awalnya ia hanya ingin merekam keindahan malam kota, tapi matanya terpaku pada dua sosok yang begitu kontras. Gadis muda berpakaian sederhana memeluk anak jalanan dengan penuh cinta. Spontan, pria itu mengangkat ponselnya dan merekam momen itu, tak menyadari bahwa videonya kelak akan mengguncang dunia maya. Setelah beberapa menit, Alia melepaskan pelukan itu perlahan, menatap wajah Farel yang masih basah oleh air mata. Ia tersenyum lembut, mengusap rambut anak itu yang kusut. "Kamu nggak usah takut lagi," bisiknya pelan, memastikan suaranya terdengar tulus. Farel mengangguk kecil, meski matanya masih memancarkan rasa tidak percaya. Bagi anak itu, pelukan Alia adalah sesuatu yang asing, kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Tanpa berpikir panjang, Alia mengajak Farel makan. Mereka berjalan menuju sebuah warung sederhana yang masih buka tak jauh dari taman. Alia duduk bersama Farel di bangku kayu yang goyah, memesan 2 porsi nasi dan segelas teh hangat. Saat makanan datang, Alia memperhatikan bagaimana Farel menyantapnya dengan lahap. Hatinya kembali teriris, membayangkan betapa sering anak ini harus menahan lapar. Ia menunduk sejenak, menahan air mata yang hampir tumpah. Sementara itu, video pelukan Alia dan Farel mulai menyebar di media sosial. Awalnya hanya diunggah oleh pria yang merekamnya ke akun pribadinya, dengan caption sederhana, "Di dunia yang dingin ini, masih ada hati yang hangat." Namun dalam hitungan menit, video itu viral. Komentar membanjir. Ada yang memuji, ada yang tak percaya, bahkan ada yang mencurigai bahwa ini hanyalah settingan demi konten. Nama Alia mendadak menjadi trending di semua platform, dengan hashtag Alia peluk anak jalanan. Di warung kecil itu, Alia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia maya. Ia sepenuhnya fokus pada Farel, mendengarkan celotehnya yang polos. Farel bercerita tentang hari-hari yang ia habiskan di jalan, tentang betapa sering ia tidur dalam keadaan lapar, dan tentang foto lusuh yang selalu ia bawa, foto kedua orang tuanya. Setiap kata Farel seperti menusuk hati Alia. Ia menunduk, menggenggam tangan kecil itu, merasakan betapa rapuh hidup anak ini. Tiba-tiba, ponsel milik pemilik warung berdering dengan notifikasi berita. Wajah Alia terpampang di layar ponsel itu, dengan judul mencolok, "Pewaris miliarder turun ke jalan, peluk anak jalanan." Netizen heboh. Pemilik warung menatap Alia dengan terkejut, lalu kembali menatap layar. Alia sadar tatapan itu, kemudian mengalihkan pandangan, pura-pura tak tahu. Dalam hati, ia tahu momen damai ini tidak akan bertahan lama. Sorotan dunia akan segera menghampirinya. Ketika Alia dan Farel meninggalkan warung, beberapa orang mulai mendekat, mengintip, bahkan memotret diam-diam. Alia merasakan dadanya berdebar. Ia tak pernah membayangkan perbuatannya yang sederhana ini akan menjadi viral. Namun, ia tidak menyesal. Bagi Alia, pelukan itu bukan untuk dunia, bukan untuk konten, tapi untuk memenuhi panggilan hatinya. Jika dunia menilainya berbeda, biarlah. Ia hanya tahu bahwa ia tidak bisa meninggalkan anak ini sendirian lagi. Malam itu, Alia membawa Farel ke sebuah penginapan kecil. Ia membayar kamar sederhana agar Farel bisa tidur di kasur yang layak. Saat Farel terlelap dengan senyum yang nyaris tak pernah ia lihat sebelumnya, Alia duduk di tepi ranjang, menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu ini baru permulaan, dan badai besar akan segera datang. Dunia akan menuntut penjelasan, keluarganya akan marah, dan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tapi untuk malam ini, ia hanya ingin menjaga janji dalam hatinya. Farel tidak akan sendirian lagi. Di luar sana, dunia maya terus bergetar.
Jutaan orang membicarakan Alia, mencibir atau memuji, mengagumi atau menghakimi. Namun, di dalam kamar sederhana itu, Alia merasa bebas untuk pertama kalinya. Bebas dari topeng kemewahan, bebas dari ekspektasi, bebas untuk menjadi manusia yang sesungguhnya. Dan ia bertekad, apapun yang terjadi besok, ia tidak akan mundur. Pagi itu, dunia maya dikejutkan oleh satu video yang tersebar di semua platform. Alia, gadis pewaris miliarder yang selama ini dikenal glamor, memeluk seorang anak jalanan di taman kota. Video berdurasi 2 menit itu menampilkan Alia dengan pakaian sederhana, rambut tergerai tanpa riasan, duduk di bangku tua sambil memeluk erat seorang anak lusuh yang tampak ketakutan namun menemukan rasa aman di pelukannya. Caption video itu sederhana, tapi menggetarkan. Di balik kemewahan, ada hati yang peduli. Dalam hitungan jam, video itu menembus jutaan penonton, dan nama Alia menjadi trending nomor 1 di semua media sosial. Komentar publik meledak, memicu debat panas di berbagai platform. Ada yang memuji Alia sebagai malaikat tanpa sayap, ada yang sinis menganggapnya sedang mencari sensasi. Settingan, tulis sebagian, sementara yang lain menulis, jarang ada orang kaya yang peduli begini. Salut. Hashtag Alia peluk anak jalanan dan malaikat tanpa mahkota menduduki posisi teratas. Influencer membahasnya. Portal berita nasional memasang headline besar, dan televisi menayangkan cuplikan video itu di acara prime time. Dalam semalam, Alia yang dulu dikenal karena kemewahan kini dipuja karena kebaikan yang tak terduga. Di sisi lain, Alia terbangun dengan dering telepon yang tak henti-hentinya. Notifikasi pesan memenuhi ponselnya. Ia menghela napas panjang, menatap layar yang dipenuhi ribuan mention dan pesan dari orang-orang yang bahkan tidak ia kenal. Ia merasa dadanya sesak, bukan karena takut pada reaksi publik, tapi karena tahu dunia glamor yang selama ini ia coba tinggalkan kini kembali menghampirinya dengan wajah yang berbeda. Ia menoleh ke arah Farel yang masih terlelap di ranjang kecil penginapan, tubuh mungilnya terbungkus selimut tipis. Alia tersenyum samar. Aku nggak nyesel, bisiknya pada diri sendiri. Belum sempat Alia menenangkan pikirannya, pintu kamarnya diketuk keras. Seorang pria yang mengenakan jas rapi berdiri di depan pintu, manajer pribadinya. Wajah pria itu pucat, matanya penuh amarah bercampur panik. Alia, apa yang kamu lakukan semalam? Kamu bikin geger se-Indonesia. Suaranya terdengar setengah berteriak. Alia menarik napas, berusaha tetap tenang. Aku cuma pengen bantu seorang anak, jawabnya datar. Bantu? Kamu sadar nggak? Semua brand besar yang pakai kamu sebagai model lagi panik sekarang? Mereka ancam putus kontrak, bentak manajernya. Tapi Alia hanya menatapnya dengan mata yang tak lagi goyah. Kalau mereka mau pergi, biarkan. Aku nggak peduli lagi. Tak lama setelah itu, telepon dari ibunya masuk. Suara sang ibu terdengar bergetar menahan amarah. Alia, kamu bikin malu keluarga. Kita ini orang terpandang. Kamu nggak bisa seenaknya turun ke jalan dan peluk anak jalanan begitu. Kata-kata itu menusuk hati Alia, tapi ia tetap teguh. Mama, aku cuma pengen jadi manusia. Bukan patung hidup yang kalian bangun untuk dipamerkan. Jawabnya lirih. Perdebatan sengit itu berlangsung lama. Sampai akhirnya Alia mematikan telepon dengan air mata yang jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tahu, badai yang ia bayangkan semalam kini benar-benar datang. Namun di tengah hujatan dan sorotan, dukungan justru mengalir deras. Banyak orang mengirim pesan menyatakan kekaguman, bahkan beberapa organisasi sosial mengajak Alia bekerja sama untuk membantu anak-anak jalanan. Beberapa selebritas besar ikut memberikan dukungan di media sosial. Kalau dunia punya lebih banyak Alia, mungkin gak akan ada anak yang tidur di jalan, tulis salah satu figur publik yang disegani. Hati Alia sedikit hangat membaca pesan-pesan itu, tapi pikirannya tetap tertuju pada satu hal, Farel. Bagi Alia, bukan pujian yang ia cari, melainkan masa depan untuk anak yang kini bergantung padanya. Sore itu, media berkumpul di depan rumah keluarga Alia, menunggu pernyataan resmi. Namun Alia tak kunjung pulang. Ia memilih menghilang sejenak, mengajak Farel berjalan-jalan di sekitar kota untuk membeli baju bersih dan makanan yang layak. Saat mereka duduk di sebuah kafe kecil, Alia menatap Farel yang kini tersenyum malu-malu sambil memegang segelas susu hangat. Aku janji, kamu gak akan tidur di jalan lagi, ucap Alia, suaranya penuh tekad. Farel hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca.
Seakan kata-kata itu adalah hal terindah yang pernah ia dengar. Di tengah momen kecil itu, Alia menyadari sesuatu. Ia tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Ia tidak bisa pura-pura bahagia dalam pesta, mengenakan gaun mahal, sambil tahu bahwa ada ribuan Farel di luar sana yang berjuang untuk bertahan hidup. Hidupnya harus berubah. Bukan untuk dunia, bukan untuk pujian, tapi untuk hatinya sendiri. Malam ini, ia berjanji dalam hati. Ia akan membawa Farel keluar dari kegelapan, dan bersama-sama, mereka akan menulis kisah yang berbeda. Namun, Alia tahu satu hal, ini baru permulaan. Di balik sorotan media, di balik pujian dan hujatan, ia harus menghadapi konsekuensi yang lebih besar. Keluarganya, dunia bisnis, bahkan masyarakat yang penuh prasangka. Tapi ia tidak takut. Untuk pertama kalinya, Alia merasa punya alasan untuk melawan arus. Seorang anak kecil bernama Farel yang membuatnya menemukan arti hidup yang selama ini ia cari. Malam itu, ketika kota kembali diterangi lampu, Alia duduk di bangku taman yang sama, menggenggam tangan kecil Farel. Ia menatap langit dan tersenyum tipis. "Aku siap," bisiknya. Ia tahu, langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Dan ia bertekad, tak akan ada jalan untuk mundur lagi. Senja mulai turun ketika Alia dan Farel duduk di bangku taman yang sama, tempat mereka pertama kali bertemu. Suasana kini berbeda. Di sekitar mereka, orang-orang sesekali melirik, sebagian mengenali Alia, sebagian hanya penasaran dengan dua sosok yang terlihat akrab. Alia menggenggam tangan kecil Farel, merasakan kulit mungil itu yang kasar dan dingin. Hatinya kembali teriris, menyadari betapa keras kehidupan yang dijalani anak ini. Ia menarik napas panjang, menatap wajah polos itu dengan tekad yang semakin menguat di dalam dadanya. "Farel," suara Alia lembut, seolah takut memecah keheningan. Anak itu menoleh, menatap dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. "Kamu punya mimpi?" tanya Alia. Farel terdiam lama, lalu menunduk, menggambar garis-garis kecil di tanah dengan jari kurusnya. "Aku pengen sekolah lagi, biar bisa jadi orang baik," jawabnya lirih, seakan takut harapan itu terlalu besar untuk diwujudkan. Kata-kata sederhana itu menghantam hati Alia seperti gelombang besar. Ia menahan air mata yang hendak jatuh. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu kecil bagi dirinya menjadi mimpi yang begitu besar bagi anak ini? Tanpa berpikir panjang, Alia menggenggam tangan Farel lebih erat. "Kamu bakal sekolah lagi. Aku janji." Suaranya mantap, tegas, dan mengandung keyakinan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Farel menoleh cepat, menatap Alia dengan mata berbinar yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Beneran, kah?" Suaranya bergetar. Alia mengangguk. Kali ini tersenyum tulus. Senyum yang bukan untuk kamera, bukan untuk citra, melainkan untuk sebuah jiwa kecil yang menaruh harapan padanya. "Beneran. Mulai hari ini, kamu nggak sendirian lagi." Tak jauh dari mereka, seseorang kembali merekam momen itu dan mengunggahnya ke media sosial. Video Alia berjanji menyekolahkan Farel viral lebih besar dari sebelumnya. Ribuan komentar membanjiri internet, "Ini baru influencer sesungguhnya. Harta dipakai untuk kebaikan, bukan pamer." Namun, di balik pujian, tetap ada suara miring, "Gimik lagi. Cari sensasi biar trending." Alia membaca sebagian komentar itu malamnya, tapi ia memilih diam. Untuk pertama kalinya, pendapat orang lain tidak lagi penting. Yang penting adalah janji yang sudah ia buat, janji yang harus ia tepati. Hari-hari berikutnya menjadi awal perubahan besar. Alia membawa Farel ke toko pakaian sederhana untuk membeli baju bersih. Farel tampak canggung, menatap cermin dengan tatapan tak percaya ketika mengenakan kemeja putih baru. Alia hampir menangis melihat senyum kecil yang akhirnya terukir di wajah anak itu. Setelah itu, mereka makan di restoran kecil. Bagi Alia, ini biasa saja. Tapi bagi Farel, ini adalah pengalaman pertama duduk di kursi empuk sambil disajikan makanan hangat. Alia menatapnya dengan hati yang penuh syukur. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Batinnya. Tak berhenti di situ, Alia mulai menghubungi beberapa teman yang punya akses ke yayasan pendidikan. Ia ingin memastikan Farel bisa segera kembali ke sekolah. Beberapa teman mendukung, bahkan menawarkan bantuan dana, tapi Alia menolak. "Ini tugasku," tegasnya. Ia ingin perjalanan ini benar-benar datang dari niat tulus,
bukan sekadar proyek amal kolektif yang hanya akan jadi headline sesaat. Ia tahu, ini bukan tentang publisitas, tapi tentang kehidupan seorang anak yang ia genggam masa depannya. Namun, semakin Alia terjun ke dunia ini, semakin ia sadar bahwa Farel bukan satu-satunya anak yang membutuhkan bantuan. Di setiap sudut kota, ia melihat wajah-wajah lain yang menatap dengan harapan. Anak-anak yang tidur di emperan toko, memungut sisa makanan, dan menahan lapar dalam dingin malam. Hatinya bergetar. Kalau aku bisa bantu satu, kenapa nggak lebih banyak? Pikirnya. Dari situ, ide besar lahir di benaknya. Mendirikan sebuah yayasan untuk anak-anak jalanan, dimulai dari Farel. Tekad itu membuat Alia kembali ke rumah dengan keberanian yang tak pernah ia punya sebelumnya. Ia duduk di ruang tamu, berhadapan dengan orang tuanya yang menatap tajam. Pertengkaran pecah lagi. Namun kali ini Alia tidak mundur. Kalau kalian bangga punya anak yang cuma pamer harta di Instagram, maaf, itu bukan aku lagi. Aku mau hidupku berarti. Dan aku nggak minta izin. Aku cuma minta kalian percaya. Aku tahu apa yang aku lakukan. Ucapnya dengan suara bergetar tapi penuh keyakinan. Ayahnya terdiam lama, lalu berkata pelan, kalau ini jalan yang kamu pilih, jalani dengan benar. Malam itu, Alia menatap Farel yang tidur lelap di sofa rumahnya. Anak itu tampak begitu tenang, seolah semua beban yang selama ini ia pikul lenyap. Alia mengusap rambutnya, lalu berbisik lirih, ini janji yang gak akan aku hianati. Kamu akan punya masa depan, Farel. Aku janji. Kata-kata itu bukan sekadar ucapan, tapi sumpah yang mengikat hati Alia untuk selamanya. Ia tahu, badai komentar publik belum reda, konflik keluarga belum selesai, tapi tak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Di luar sana, dunia maya kembali bergemuruh, memuji atau mencibir. Namun di ruang tamu rumah mewah itu, yang ada hanyalah keheningan penuh makna. Seorang gadis yang menemukan arti hidupnya, dan seorang anak yatim yang akhirnya punya harapan. Sebuah janji baru saja lahir. Janji yang kelak akan mengubah bukan hanya hidup Farel, tapi juga hidup Alia, dan mungkin, dunia. Pagi itu, Alia berdiri di depan cermin, mengenakan setelan sederhana yang jauh dari kesan glamor. Di tangannya ada sebuah map berisi proposal pendirian yayasan. Hari ini bukan tentang pesta, bukan tentang sorotan kamera, tapi tentang langkah pertama untuk mewujudkan janji yang ia buat pada Farel. Di balik pintu kamarnya, suara notifikasi ponsel tak berhenti berbunyi. Dunia masih membicarakannya. Namun kini Alia tak lagi peduli pada trending, pada komentar yang memuji atau mencibir. Fokusnya hanya satu, memastikan Farel dan anak-anak lain punya masa depan yang lebih baik. Farel berdiri di sudut ruangan dengan pakaian barunya, memegang tas kecil yang Alia belikan. Wajahnya bersinar dengan senyum malu-malu, seolah tak percaya bahwa hidupnya berubah begitu cepat. Alia mendekatinya, mengusap kepala anak itu dengan lembut. Siap sekolah, nak? Tanyanya. Farel mengangguk dengan mata berbinar. Siap, Kak. Dua kata sederhana itu membuat hati Alia bergetar. Ia tahu, perjuangan belum berakhir. Tapi momen ini adalah bukti bahwa janji yang ia ucapkan bukan sekadar kata. Hari itu, Alia mengantar Farel ke sekolah baru. Langkah kecil anak itu di halaman sekolah menjadi simbol besar. Perubahan nyata yang dimulai dari sebuah pelukan di bangku taman. Beberapa guru menatap Alia dengan kagum, sementara murid-murid berbisik-bisik mengenali wajahnya. Alia hanya tersenyum, menunduk rendah. Ia tak ingin hari ini tentang dirinya, melainkan tentang Farel yang akhirnya kembali meraih haknya untuk belajar. Saat ia melihat Farel duduk di bangku kelas dengan wajah cerah, Alia menahan air mata bahagia. Ini baru permulaan, bisiknya. Namun, di luar sana, gemuruh publik masih menggema. Video Alia mengantar Farel ke sekolah kembali viral. Media menyorot setiap langkahnya. Headline berita memuji keberaniannya meninggalkan kehidupan glamor demi membantu anak jalanan. Tawaran talk show, kontrak brand sosial, hingga ajakan kolaborasi dari organisasi internasional membanjir. Tapi Alia menolak sebagian besar. Ia tahu, jika menerima semua itu, niat tulusnya akan terkabur oleh kepentingan komersial. Ia ingin jalan ini tetap murni, bukan sekadar tren, tapi gerakan yang membawa perubahan. Konflik keluarga perlahan mereda. Ayahnya, yang awalnya menentang keras, mulai melunak setelah melihat kegigihan Alia. Papa bangga. Nak,
Kamu ajarin papa sesuatu yang lupa papa rasakan, jadi manusia. Ucap sang ayah suatu malam, suaranya berat menahan emosi. Alia memeluknya erat, merasakan beban besar yang akhirnya luruh. Ia tahu, dukungan keluarganya akan membuat langkahnya lebih kokoh, dan kini, ia siap melangkah lebih jauh. Beberapa bulan kemudian, mimpi Alia menjadi nyata. Sebuah gedung sederhana berdiri dengan papan nama yang membuatnya menitikkan air mata, Rumah Harapan Farel. Yayasan yang ia dirikan untuk menampung dan menyekolahkan anak-anak jalanan. Farel berdiri di sampingnya, kini lebih sehat, lebih ceria, dengan seragam sekolah yang rapi. Saat pintu yayasan itu dibuka untuk pertama kalinya, puluhan anak kecil berlarian masuk, tertawa riang. Alia berdiri di ambang pintu, dadanya bergetar hebat. Ia tak pernah merasa sebahagia ini sepanjang hidupnya. Liputan media kembali meluas, namun kali ini Alia tidak lagi merasa canggung. Ia bicara dengan tegas tentang misi yayasannya, tentang mimpinya menghapus stigma terhadap anak jalanan. Kalau satu pelukan bisa mengubah hidup satu anak, bayangkan kalau kita semua memeluk mereka dengan kasih, ucapnya di depan kamera. Kalimat itu viral, menjadi kutipan yang memenuhi jagat maya. Ribuan orang mengulurkan donasi, relawan berdatangan. Perubahan itu nyata, dan semuanya bermula dari satu malam yang tak direncanakan. Di akhir hari, Alia duduk di ruang kecil yayasan, menatap anak-anak yang tertidur pulas. Farel berbaring di salah satu ranjang, memeluk boneka kecil yang ia beli dari uang jajannya sendiri. Alia tersenyum, air matanya mengalir pelan. Ia mengingat kembali siapa dirinya dulu, gadis yang tenggelam dalam pesta, foto, dan popularitas. Kini, ia duduk di antara tawa anak-anak yang ia selamatkan. Inilah kebahagiaan yang kucari, gumamnya pelan, menatap langit malam yang sama seperti malam pertama ia bertemu Farel. Sebelum tidur, Alia menulis satu kalimat di buku catatannya, harta terbesar bukanlah uang, tapi hati yang rela memberi. Kata-kata itu menjadi semboyan hidupnya, semboyan yayasannya, dan semboyan yang menginspirasi jutaan orang di luar sana. Ia tahu, perjalanannya masih panjang, tapi satu hal pasti, Alia bukan lagi sekadar pewaris miliarder. Ia adalah gadis yang menemukan makna hidup dengan memeluk seorang anak yatim di malam yang dingin. Dan pelukan itu mengubah segalanya, selamanya. Dari seorang gadis pewaris miliarder yang bosan hidup dalam gemerlap, Alia menapaki jalan gelap kota untuk mencari arti hidupnya. Pertemuannya dengan Farel, seorang anak yatim lusuh yang duduk sendirian di taman, menjadi titik balik yang tak pernah ia bayangkan. Satu pelukan tulus menembus sekat dunia, mengguncang media sosial, memicu pujian sekaligus hujatan, hingga membuatnya berani menentang keluarganya sendiri. Namun dari badai itu lahir sebuah janji. Janji untuk mengubah nasib Farel, dan lebih jauh lagi, nasib anak-anak jalanan lain. Dari momen sederhana, lahirlah gerakan besar. Kini, Alia bukan lagi simbol kemewahan, tapi ikon kepedulian yang membuktikan, satu hati yang berani memberi, bisa mengubah dunia.